bikin sebuah kantor khusus untuk umroh family, karena nggak ada yang berani berangkat dulu bayarnya belakang, itu nggak ada ya, hanya di umroh family ini yang saya tahu. Betul. Seperti itu, makanya saya mantap begitu, dan jenengan semua nggak usah khawatir tentang itu gitu. Ya betul, umroh itu satu kita bangun umroh itu betul pasti ngambil keuntungan ya, tapi jauh ya, niat kita samalah seperti pesantren ini, ingin dakwah, ingin mendapat pahala, mendapat ridha Allah. Itu dulu tujuan kita. Sampai sekarang kita masih jalankan juga. Ya, ada beberapa orang datang ke kita, Pak Haji, saya mau umroh, tapi jangankan ini ke Pak Haji, saya belum terlalu kenal katanya. Saudaranya baru ditipu, udah setor, udah 2 kali lebaran kayak Bang Toyib, 2 kali lebaran nggak berangkat gitu ya. Kan saya ragu-ragu Pak Haji, nanti setor juga gimana berangkat? Gitu kita ada solusinya tuh Gus. Itu kita ada namanya sistem COD Gus. Oh mantap. Mantap lagi. Mantap lagi nih. Jadi jamaahnya daftar aja udah. Ya, bismillah, tapi harus ada uang. Uangnya udah ada, tapi kita hanya suruh buka aja rekening, setor ke rekening sendiri, ke bank. Ya, bank yang kita tunjuk dalam hari ini biasanya kita lewat BSI, Bank Syariah Indonesia. Monggo buka Bu. Bank Syariah, Bank Syariah Indonesia. Nah, nanti jamaahnya kita berangkatin. Jadi pesawat kita bayarin, visa kita bayarin, hotel kita bayarin. Jadi udah di Madinah, udah ke Mekah. Mekah itu kan langsung tawaf biasanya, tawaf. Tahallul, sa'i, tahallul itu kan udah umroh. Nah baru uangnya cair Gus. Itu aman buat jamaah, aman buat saya. Nah itu satu-satunya, insya Allah kita satu-satunya travel Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari yang berbahagia ini kita semuanya masih diberi berjuta-juta nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nikmat-nikmat dari Allah ini bisa kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Termasuk harta kita dan juga hidup kita, karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, sholawat wassalam semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku semuanya, di sore hari yang berbahagia ini, alhamdulillah saya kedatangan Abah Yai. Beliau ini sebagai pemilik dari travel ya, Umroh Family, yaitu Umroh Family. Nah, kebetulan dengan izin Allah ya, sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Saya juga sebenarnya pengen sekali mengajak saudara-saudara saya semuanya, panjenengan semuanya untuk umroh. Karena menurut saya ibadah itu sangat penting sekali, karena bukan hanya bersifat akhirat tapi juga dunia. Oleh sebab itu, dengan izin Allah, saya didatangkan beliau oleh Allah untuk datang ke sini, dan alhamdulillah beliau mau membantu saya untuk bagaimana caranya mempermudah dan mengajak panjenengan semuanya untuk datang ke rumah Allah, ke tempatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sekarang beliau ada di sini, dan insya Allah nanti beliau akan bergabung dengan saya, atau saya akan bergabung dengan beliau untuk mendirikan travel umroh di Pondok Pesantren Nuswantoro ini. Insyaallah, amin. Dan karena beliau yang ahlinya di bidang itu, karena beliau ini insya Allah mempunyai hampir 100 kantor perwakilan, mempunyai 100 cabang hampir di seluruh Indonesia, dan nanti salah satu cabangnya ada di Pondok Nuswantoro ini. Insyaallah. Dan nanti
ada hal yang sangat luar biasa. Jadi bagi panjenengan yang mungkin mau umroh tapi belum ada uang, ya, nanti bisa sangat-sangat dipermudah. Bahkan insya Allah semuanya bisa. Ini istimewanya. Jadi insya Allah semuanya nanti bisa berangkat. Gitu. Dengan bagaimana caranya nanti akan langsung disampaikan oleh beliau. Yang jelas kita akan membangun sebuah cara bagaimana caranya umroh dengan sangat mudah, walaupun belum punya uang lah, nanti bisa diusahakan, diikhtiarkan, dipermudah insya Allah. Nah ini beliau, monggo silahkan diperkenalkan siapa namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfamarah. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin bin nasi bil haji ya'tu karijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dhuyufullah wa dhuyufur rahman wa dhuyufur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya Ki Agus Dodi Al Ansor, ya, founder dari Umroh Family. Hari ini dimudahkan oleh Allah dapat mengunjungi, ya, beliau yang saya anggap sebagai mudah-mudahan sahabat dunia akhirat. Amin. Dan sekaligus guru saya, ya, Mata'an Allah bituli hayati, beliau Abah Gus Samsudin, ya. Semoga Allah panjangkan umur beliau, berkahi ilmunya hingga dapat terus nanti membimbing kita semuanya. Bapak Ibu semua, tadi saya sampaikan bahwa Allah sudah memanggil kita semua melalui lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27 disampaikan, wahai Ibrahim, kata Allah, panggillah sekalian manusia untuk berhaji, ya. Tapi memang dalam satu riwayat Nabiullah Ibrahim bingung, bahasa sekarang itu galau, Gus. Galau. Bagaimana ya Allah, kata Ibrahim begitu, aku dapat memanggil sekalian manusia karena suaraku terbatas, ya. Apa kata Allah? Ya, sama seperti saya berdiri di sini, nggak ada satu yang kebenaran. Allah mendatangkan saya kemari, kita ngajak, ya, orang-orang, siapapun yang mudah-mudahan tergerak hatinya untuk berumroh bisa berangkat umroh. Karena apa kata Allah? Wahai Ibrahim, ya, tugasmu hanya menyeru, ya. Sampaikan saja, ya. Nanti akulah, kata Allah, yang akan mendatangkan manusia-manusia itu untuk datang kepadaku. Jadi Bapak Ibu semua, begitu diseru, diingatkan lagi bahwa oh ternyata kita sudah dipanggil oleh Allah sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Al-Quran ini yang sudah memanggil kita, ya. Tugas kita sebenarnya jangan lagi bertanya, wah Pak Haji, saya belum dapat panggilan. Atau langsung ke Abah Gus, Bah, saya belum dapat panggilan Abah, nanti kalau udah dipanggil saya berangkat. Seperti itu. Tugas kita hanya menyeru, menjawab panggilan Allah. Benar, makanya benar. Siapa yang sudah diingatkan ini dalam hatinya langsung menjawab saja, labaika Allahumma labaik, ya. Kencengin betul niatnya seperti itu, ya. Niatnya mantepin, insya Allah nggak terlalu lama pasti Allah panggil. Ya, tugas kita seperti itu. Jadi bukan yang dipanggil Allah itu, Gus, bukan orang-orang kaya, bukan. Benar. Bukan pula orang-orang yang nggak ada uang, bukan. Ya. Tapi kalau Allah memanggil, bahkan yang sakit pun jadi sehat, berangkat ke Mekah, seperti itu. Yang nggak punya uang pun Allah kasih nanti jalannya, seperti itu. Ya. Ini ada sedikit saya mau menyampaikan. Ada dalil terkenal pertama dari hadis Al-Hujjaj wal Umar wa Abdullah, ya.
orang-orang yang berumroh itu adalah tamu-tamuku, kata Allah, ya. Pertama, apabila mereka meminta, pasti aku kabul. Jadi bersyukurlah orang-orang yang memaksakan dirinya untuk datang ke tanah suci, untuk datang ke Baitullah, untuk datang menjadi tamunya Allah, tamu Rasulullah. Karena kata Allah, semua doanya diijabah, dikabul. Seperti itu. Mungkin nggak paham kita. Terkadang bahkan kalau di Jawa ini, Gus, ya, di Blitar mungkin, ya. Kalau saya kan dari Banten, dari Tangerang, sama. Kalau di sana kalau ada orang yang mau haji, mau umroh, itu kan kadang ada walimatu syafar, ngundang-ngundang tetangga. Nah, tetangga-tetangganya ini biasanya titip doa. Mbak Yu, aku titip doa ya Mbak Yu, biar dipanggil. Atau titip anaknya minta didoain biar pinter, biar lulus ujian. Itu kenapa? Ya karena yakin orang yang dititipi doa itu doanya diijabah. Amin, amin. Nah, makanya paksakan agar kita menjadi tamunya Allah. Amin, Pertama amin. seperti itu. Nah, kedua, kata Allah, ya, apabila mereka memohon ampunan, ya pasti aku ampuni. Ya, terkadang Bapak Ibu semua, duyupullah wa duyupur rahman, susahnya rezeki kita, seretnya rezeki kita ini karena dosa-dosa kita sendiri. Benar. Ya, karena pernah sahabat datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, usahaku gagal terus. Seperti itu. Apa jawab Rasulullah? Istighfar. Berarti banyak dosa. Ya, makanya datang kita menghadap Allah, ketemu Allah. Ya Allah, angkat semua dosa-dosa hamba ya Allah, ampuni ya Allah. Diampuni lagi. Makanya nanti pulang udah bersih. Udah bersih. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu betul-betul berkah nanti hidupnya. Amin. Nah, terus yang ketiga, ya Bapak Ibu semua, biaya yang dikeluarkan untuk datang kepadaku, kata Allah. Berarti biaya umrohnya. Umroh ini kan nggak murah, Gus. Ya, rata-rata ditetapkan sekarang ini 28 juta sampai 35 juta. Itu kan banyak. Kalau itu dibilang sedekah, berarti sedekahnya ekstrim itu. Mana ada orang mau sedekah segitu? Kalau nggak uangnya banyak banget gitu. Benar. Ya, kalau saya tadi kebenaran sholat Jumat di Tulung Agung, atau kita rata-rata ya, kita infak sedekah di masjid itu paling ya 5.000, 10.000, atau banter-banternya mungkin 100.000 lah selembar, nggak 30 juta gitu maksudnya. Nah, makanya umroh ini dibilang sedekah ekstrim, bukan hanya harta tapi fisik. Kita datang ke Allah itu dengan fisik yang kuat, ya, seperti itu. Dan juga ya. waktu tentunya. Dan waktu tentunya, ya, makanya kata Allah, uang yang dikeluarkan untuk datang kepadaku akan aku ganti berlipat ganda. Ya, riwayat menyebutkan bisa 10 kali, 70 kali, ya, bahkan tak terhingga. Allah Maha tahu kebutuhan kita. Jadi kurang lebih seperti itu, Gus, ya. Siap. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang melihat channel ini, ya, melihat channel Abah Gus Samsudin, tergerak hatinya menyambut panggilan Allah. Ya Allah, hamba pantas dipanggil, betul-betul segera bisa berangkat ke Baitullah. Amin. Ya, seperti itu. Siap. Dan panjenengan semuanya tidak usah khawatir ketika ada oknum-oknum pemilik travel yang ketika sudah menyerahkan uang terus ternyata tidak bisa berangkat, karena khusus yang nanti lewat saya, nanti saya sendiri yang akan pegang. Jadi akan ada kantor sendiri khusus nanti yang akan saya bangun di Blitar sini. Amin, untuk travel umroh seperti itu. Insyaallah. Dan insya Allah, karena insya Allah nanti saya yang akan langsung melihat secara rincinya, baik itu secara batin maupun secara dohirnya untuk proses keberangkatan ini nanti. Jadi jangan, tidak usah khawatir seperti itu, insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Ada lagi satu, Gus. Siap. Ya. Pada saat kita atau saya mendakwahkan, ya. Jadi jauh sebelum pandemi itu saya sudah dakwah, ya, syiar umroh itu, mengajak bahkan ke pelosok-pelosok, Gus. Dulu ada di Bojonegoro, di gunung-gunung. Saya ajak orang, ya. Jawabnya sama, ya, waktu itu. Pak Haji,
mangan aja susah, pakai bahasa Jawa kan. Makan aja susah, ngajakin umroh katanya. Kurang lebih seperti itu. Ya, padahal kan sekali lagi bukan urusan kita ngurusin uang. Kalau Allah ngasih, kan uang yang ada di kita bukan uang kita, titipan Allah, titipan Allah. Makanya tugas kita sebenarnya hanya minta ke Allah. Kalau Allah ridho manggil kita, sekali lagi Bapak Ibu semua, pasti ada. Nah sekarang ada begitu kita kadang tausiah Gus, kita dakwahkan ya ke ibu-ibu pengajian pada nangis, ya Allah Pak Haji mau umroh gitu, tapi uangnya belum ada, gimana Pak Haji gitu. Begitu Gus gitu. Nah tapi alhamdulillah umroh family ini Gus salah satu yang terbaik, yang terbesar, yang sudah kerjasama dengan grup Amitra Syariah. Nah kita termasuk yang terbesar ya. Itu satu lembaga keuangan syariah khusus membiayai umroh. Khusus membiayai umroh. Mantap ini, ya. ini mantap ini. Dan nggak terbatas. Ini solusi ini. Iya, solusi Gus. Jadi kita nggak hanya sekedar mengajak, tapi kita memberikan solusi. Iya, karena terkadang orang disentuh itu kan kapan aja waktunya ada. Waktu belum ketemu kita kadang biasa-biasa aja. Begitu umroh bareng Gus Samsudin, bareng Abah, nangis di sini mau umroh tapi uangnya belum ada. Gimana caranya? Nah, yang penting Bapak Ibu semua sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh. Jawab saja panggilan Allah, nanti kita yang ngurus. Hanya berapapun uangnya bisa berangkat. Ya, mau yang ada 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, monggo berangkat. Nah, nanti kalau disetujui, baru pulangnya ngangsur. Nggak ada di Indonesia itu. Saya baru tahu yang seperti ini. Makanya saya bilang saya mantep itu. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu setor uang dulu. Nah, setelah itu baru berangkat, kadang-kadang nggak jadi berangkat. Kenapa? Kenapa saya mantap dengan panjenengan dengan umroh family sampai saya mau mengorbankan nama saya kan? Sama dengan kalau kita mengajak orang, kalau orang itu setor uang terus nggak jadi berangkat kan saya yang harus nanggung. Nama kita. Selain kalau nama mungkin nggak, yang penting di mata Allah lah, di mata manusia nggak penting. Tapi kan pasti nanti ganti uangnya itu. Betul, Gus. Iya kan? Dan itu banyak orang masuk penjara karena itu. Betul. Kenapa saya mantap membuat sebuah kantor khusus untuk umroh family? Karena nggak ada yang berani berangkat dulu, bayarnya belakang, itu nggak ada. Iya. Itu nggak ada. Ya hanya di umroh family ini yang saya tahu. Betul. Seperti itu. Makanya saya mantap begitu, dan dengan semua nggak usah khawatir tentang itu gitu. Iya, monggo. Jadi, ya apalagi kan ya betul, umroh itu kita bangun umroh itu betul pasti ngambil keuntungan ya, tapi jauh di balik itu niat kita samalah seperti pesantren ini, ingin dakwah, ingin mendapat pahala, mendapat ridha Allah. Itu dulu tujuan kita. Ya, makanya karena tujuan kita itu Allah kasih yang baik-baik akhirnya. Tiba-tiba dipercaya perbankan. Ya, tiba-tiba bahkan sampai sekarang kita masih jalankan juga. Ya, ada beberapa orang datang ke kita, Pak Haji, saya mau umroh, tapi jangankan ini ke Pak Haji, saya belum terlalu kenal katanya. Saudaranya baru ditipu, udah setor, udah 2 kali lebaran kayak Bang Toyib, 2 kali lebaran nggak berangkat gitu ya. Kan saya ragu-ragu Pak Haji, nanti setor juga gimana berangkat. Gitu kita ada solusinya tuh Gus. Ya meskipun nggak semua orang-orang yang memang betul-betul khawatir, nggak percaya. Itu kita ada namanya sistem COD Gus. Oh mantap. Mantap lagi. Jadi jamaahnya daftar aja udah ya bismillah, tapi harus ada uang. Uangnya udah ada, tapi kita hanya suruh buka aja rekening, setor ke rekening sendiri, ke bank ya, bank yang kita tunjuk. Dalam hari ini biasanya kita lewat BSI, Bank Syariah Indonesia. Monggo buka Bu, Bank Syariah Bank Syariah Indonesia. Nanti jamaahnya kita berangkatin. Jadi pesawat kita bayarin, visa kita bayarin, hotel kita bayarin. Nanti sampai Madinah kan biasanya kalau yang paket 9 hari kita itu Gus, di Madinah itu 3 hari. Ya nanti di Mekah 4 hari. Nah jadi udah di Madinah, udah ke Mekah. Mekah itu kan langsung tawaf biasanya. Tawaf, tahallul, sa'i, tahallul. Itu kan udah umroh. Nah baru uangnya cair Gus. Baru dibayarkan ke kita. Jadi perintahnya pakai standing instruction nanti. Itu aman buat jamaah, aman buat saya. Nah itu satu-satunya, insya Allah kita satu-satunya travel Gus. Dari lebih dari 1.000 travel. Berani ngambil ini. Ya bukan karena kita kebanyakan uang, enggak. Karena keprihatinan kita juga banyak di luaran itu orang-orang mau berangkat tapi takut tadi ditipu, nggak berangkat. Nah itu solusi juga itu Gus. Ya di samping tadi yang pembiayaan. Siap. Ya insya Allah seperti itu. Sampean punya uang 10 juta, punya uang 5 juta, bisa langsung berangkat. Berangkat langsung.
Betul. Tuh, jadi nggak harus nunggu 30 juta, ini luar biasa ini. Ya, Subhanallah. Ya. Monggo segera daftar. Nggih. Untuk semua saudaraku ada di nomor bawah ini. Nggih. Datang langsung ke pondok juga bisa. Saya akan membuat khusus kantor untuk umroh ini. Insya Allah. Khusus. Mudah-mudahan nanti bisa jadi rutin ya Gus ya, rutin amin, dakwah amin. ya. Pertama, Amin. ya paling enggak Ramadan ya, karena Ramadan itu kan kata baginda Rasulullah SAW, siapa orang berumroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Terus seperti itu, berarti kan fadilahnya luar biasa itu. Biasa. Ya mudah-mudahan nanti rutin setiap Ramadan kita bisa berangkat bersama, didampingi guru kita langsung ya, Bagus Samsudin seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti yang kedua besar juga kita berangkat bareng-bareng pada saat Maulid Rasul ya. Nanti 12 Rabiul Awal kita bareng-bareng ada di Madinah. Kita maulidan langsung di kota Rasul. Nah, mudah-mudahan betul-betul ketemu baginda Rasulullah SAW. Yang kata Rasulullah, siapa orang datang kepadaku setelah aku tiada, sama seperti pada saat aku masih ada, dan insya Allah akan mendapat syafaatku. Seperti itu. Ya mudah-mudahan kita semua, ya Bapak Ibu semua yang melihat, mendengar tayangan ini, mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya Rasulullah yang akan mendapat syafaatnya nanti. Amin. Ya. Amin. Alhamdulillah, barakallah, luar biasa. Ini kabar gembira untuk panjenengan semuanya, karena memang niat kita itu mempermudah di dalam beribadah. Karena Allah tidak pernah mempersulit hambanya ketika beribadah. Alhamdulillah. Kita sambungkan lagi ngobrol sama beliau di dalam. Ada juga ada beberapa dari saudara kita. Monggo.